Kami dari KPK dari kelompok 1 ingin membahas hasil diskusi kami tentang perusahaan yang menerapkan pengelolaan SDM. Perkenalkan, nama saya Wanda Vida, NRP 130220314. Perkenalkan, nama saya Ardia Dwi Pramesti, NRP 130220313. Nama saya Rizky Agung Pambudi, NRP 130320252. Perkenalkan, nama saya M. Naufal Firdaus, NRP 130120057. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia, NRP saya 0322031010. Sumber daya manusia, merekrut bakat terbaik, memastikan kepuasan kerja, dan meningkatkan kompetensi karyawan kami lakukan guna mencapai keunggulan bersama, mengedepankan keberagaman dan kesetaraan kesempatan, memiliki 3 kelompok usaha yang berbeda dan padat karya, memberikan manfaat keberagaman bagi perusahaan, baik dari sisi budaya, sosial ekonomi, maupun latar belakang pendidikan. Program asimilasi karyawan di seluruh unit usaha diciptakan agar semua karyawan berkesempatan untuk mencoba lingkungan bekerja dan tantangan yang baru, meningkatkan kompetensi. Kami melakukan penilaian secara menyeluruh di semua tingkatan jabatan setiap 2 tahun sekali. Selain itu, kami juga memberikan training dan pelatihan secara merata. Kekuatan dalam kebersamaan. Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, secara berkala diadakan gathering seluruh karyawan di semua tingkat jabatan. Juga Porseni atau Pekan Olahraga dan Kesenian yang diselenggarakan setiap 2 tahun. Pembentukan serikat pekerja sebagai media dialog bagi manajemen dan karyawan sekaligus diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi perusahaan. Tersedianya sumber daya manusia atau SDM dengan tingkat kompetensi yang bersaing dan memiliki produktivitas di atas rata-rata di setiap industri adalah tertuang dalam visi perusahaan dalam mengembangkan SDM. Untuk mencapai visi tersebut, maka perusahaan menetapkan indikator kinerja pengembangan SDM sebagai tolak ukur tahap-tahap pencapaiannya. Indikator kinerja tersebut antara lain meliputi tingkat produktivitas, kepuasan kerja dan kaderisasi untuk menjaga sustainabilitas perusahaan. Strategi pengembangan SDM dilakukan pula dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang berdasarkan analisa kebutuhan, hasil penilaian kerja, asesmen atau pengembangan karir. Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pelatihan atau pengembangan kompetensi teknis fungsional, pelatihan atau pengembangan kompetensi manajerial, pelatihan atau pengembangan kompetensi bisnis strategik. Pengembangan kompetensi teknis fungsional dilakukan untuk meningkatkan keterampilan karyawan guna mendukung kinerja di bidang tugasnya. Pengembangan ini didasarkan pada kebutuhan spesifikasi pekerjaan agar karyawan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna mencapai kinerja perusahaan. Pelatihan teknis fungsional termaksud adalah seminar, training, workshop, lokakarya, studi banding, dan lain-lain. Mulai dari level karyawan pelaksana sampai dengan karyawan pimpinan. Pelatihan atau pengembangan kompetensi manajerial meliputi 1. Basic Management Development Program. Dilaksanakan dengan tujuan memberikan pelatihan jabatan paling dasar sebagai persyarat untuk dapat memperoleh jabatan manajerial dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Middle Management Development Program. Merupakan pelatihan jabatan karyawan pimpinan level menengah setingkat kabak atau manajer atau kacap sebagai prasyarat untuk memperoleh jabatan manajerial dan melanjutkan ke jenjang pelatihan yang lebih tinggi. 3. Strategic Management Development Program. Merupakan program penjenjang ketiga dari serial program pelatihan dari jabatan para manajer senior di lingkungan PT RNI. Program Pengembangan Potensi Karyawan Pendidikan Prakualifikasi atau P2K merupakan program pendidikan prakualifikasi dengan program seleksi calon karyawan pimpinan dari sumber internal perusahaan. Program ini ditujukan untuk menjaring karyawan potensial yang dapat ditingkatkan kompetensinya dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan pimpinan di lingkungan RNI Group. Untuk mengikuti program ini, karyawan harus memiliki beberapa persyaratan dan tahapan seleksi yang diatur dalam ketentuan SK nomor 340/SK/PTRNI.01/XII/2003 tentang
ketentuan dan prosedur rekrutmen dan seleksi calon karyawan pimpinan, jalur internal di lingkungan RNI Group. P2K telah menghasilkan 15 angkatan dengan jumlah alumnus sebanyak 372 karyawan. Selain program pengembangan atau pelatihan, sistem remunerasi selalu mendapat pelatihan khusus dari manajemen. Sistem penilaian secara online oleh atasan maupun rekan sekerja telah disosialisasikan dan dilaksanakan pada tahun 2011. Untuk menjaga moral dan motivasi karyawan, telah dikembangkan program-program penghargaan karyawan yang sekaligus untuk merangsang peningkatan produktivitas. Sering dengan perubahan visi bisnis manajemen PT RNI, maka Divisi SDM menyusun rencana program pengembangan SDM tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan di seluruh level karyawan meliputi pengembangan kompetensi teknis. Perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan bisnis perusahaan yang berkembang merambah pada bisnis pengembangan perkebunan kelapa sawit, pengembangan anak perusahaan yang mengelola bisnis peternakan sapi, pembangunan power plant, pengembangan industri persawahan, dan pengembangan bisnis properti. Selain itu, perusahaan juga akan melakukan optimalisasi kapasitas produksi PT Mitra Raja Wali Banjaran. Program pengembangan kompetensi direktur atau professional directorship program, perubahan organisasi perusahaan menurut Divisi SDM untuk segera melakukan program-program pengembangan kompetensi bagi para pimpinan baik di PT RNI Holding maupun para pimpinan di anak-anak perusahaan. Program ini diselenggarakan dengan kombinasi metode in-house training dan public training.